Perkenalkan, nama saya Tesalonika Cecilia dari kelas 11 IPA 1 dan di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang virus corona. Virus corona ini atau yang biasa disebut COVID-19 awalnya itu dari negara Cina Wuhan pada bulan Desember 2019, lalu mulai masuk ke Indonesia mungkin pada Februari atau awal Maret. Awalnya itu yang terkena hanya 2 wanita dan sekarang telah dinyatakan sembuh. Gejala-gejala dari virus corona itu ada flu, ada batuk kering, ada sesak napas, dan juga demam. Tetapi ada juga beberapa orang yang terkena virus corona tetapi tidak memiliki gejala apa-apa. Dan bagi orang yang tidak memiliki gejala apa-apa, bisa mengisolasi dirinya di rumah dengan melakukan social distancing atau physical distancing dari keluarga yang ada di rumah. Sementara untuk yang memiliki gejala-gejala yang sudah lumayan parah, bisa langsung datang ke rumah sakit untuk mengecek apakah memang positif atau hanya penyakit biasa. Untuk saat ini angka positif sudah mencapai ribuan dan angka kematiannya itu lebih besar dibandingkan dibandingkan orang-orang yang sembuhnya. Dan penyakit ini rentan di kalangan usia 50-an ke atas, sehingga untuk para orang-orang tua yang sudah berumur 50 ke atas itu harus melakukan atau harus menjaga kesehatannya lebih baik lagi dengan melakukan social distancing atau physical distancing dengan orang-orang yang lebih muda. Bagaimana pencegahan dari virus ini? Pemerintah sudah memberikan beberapa kebijakan, antara lain para pekerja memulai pekerjaannya dari rumah, lalu meliburkan siswa tetapi mereka tetap belajar di rumah dan melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Lalu yang ketiga itu jaga jarak. Jaga jaraknya itu yang dimaksud dari jaga jarak itu kita kira-kira 1 meter apabila kita berbicara dengan orang lain. Lalu hindari keramaian. Kenapa kita diminta untuk menghindari keramaian? Karena penyebarannya sangat cepat. Maka kita diminta untuk menghindari keramaian dan sebisa mungkin menggunakan masker. Sebelumnya memang pemerintah menghimbau hanya untuk orang yang sakit, tetapi untuk saat ini sudah diwajibkan untuk semuanya menggunakan masker. Lalu di rumah aja. Nah, ini sangat penting untuk kita tinggal di rumah aja di masa-masa seperti ini untuk mengurangi angka positif dari virus ini. Maka kita diminta untuk tetap di rumah, untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita di rumah. Bila tidak terlalu penting, kita tidak usah keluar dan bisa lebih melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya dari rumah. Beberapa kebijakan pemerintah yang sebelumnya saya sampaikan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti, masih banyak masyarakat yang belum bisa mematuhi karena mereka memikirkan kesenangan mereka sendiri. Contohnya anak-anak muda yang masih melakukan nongkrong-nongkrong di luar bersama teman-temannya, atau orang-orang yang melakukan hajatan dan mengumpulkan banyak orang di tengah-tengah masa genting seperti ini. Padahal tujuan utama pemerintah adalah untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya untuk memutuskan tali penyebaran virus COVID-19 ini. Cara lain pemerintah adalah mengirimkan para aparat keamanan seperti polisi untuk merazia beberapa tempat-tempat yang mungkin sering dikunjungi, atau beberapa tempat-tempat yang kiranya masih banyak orang-orang yang melakukan kegiatan di luar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Tidak hanya jaga jarak, tapi kita juga harus menjaga imun tubuh kita, harus memulai pola makan yang sehat, dan juga harus olahraga. Para dokter juga menyarankan untuk kita bisa berjemur di pagi hari untuk menambahkan vitamin pada tubuh kita. Lalu untuk
istilah panic buying atau belanja berlebihan. Itu sangat tidak disarankan oleh pemerintah, karena sekiranya kita bisa belanja secukupnya, yang cukup untuk kebutuhan kita, karena tidak hanya kita yang membutuhkan, tapi masih banyak orang yang membutuhkan, terutama kaum-kaum yang masih kurang mampu. Dan untuk saat ini pemerintah telah membangun beberapa rumah sakit untuk para pasien yang telah terinfeksi maupun yang belum terinfeksi untuk bisa mengecek kesehatannya. Kiranya para masyarakat bisa mengikuti kebijakan pemerintah dengan baik, karena beberapa hal yang telah dibuat pemerintah ini sudah terbukti nyata di beberapa negara yang sudah bisa melawan COVID-19. Kiranya kita semua saling bisa membantu, saling bisa bahu-membahu, dan tetap jaga jarak dan di rumah aja untuk memutuskan tali penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya wabah virus ini bisa cepat berlalu dan semua tenaga medis bisa tetap semangat dalam melakukan pekerjaannya, juga para pemerintah dan Bapak Presiden dan para Menteri Kabinet bisa membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi mungkin ke depannya untuk masyarakat bisa lebih patuh, bisa lebih waspada dan tidak panik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.